perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Hari ini saya mau titip pesan buat Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Pak, acara Bapak yang kemarin itu di Gelora Bung Karno. Ingin langsung bertegur sapa kepada seluruh hadirin di GBK. Hebat, dahsyat kalau saat kampanye. Tapi karena ini sudah selesai dan Bapak tinggal 2 tahun lagi, 2024 sudah harus menurut konstitusi, sudah harus mundur. Jadi acara tadi itu Pak, yang di GBK, untuk apa? Kalau untuk kampanye, keren. Tapi kan udah selesai. Ada yang bilang Bapak 3 periode, mulai lagi. Aturan yang udah 2 periode ini harus dipatuhi lah Pak. Bapak kok tega gitu, diemin terus para pendukung masih mau minta Bapak 3 periode. Sepertinya di Republik ini udah nggak ada orang lagi Pak. Nggak ada orang yang mampu memimpin Republik ini untuk lebih maju. Jadi kalau saya pikir ya Pak ya, cukup Pak, cukup. Apalagi di acara itu Bapak mungkin keasikan ya. Bapak keasikan untuk bicara siapa calon 2024. Berapa kali Bapak bilang. Tempo hari di acara di Solo, Bapak ada bilang kriteria-kriteria yang mengarah ke Pak Prabowo. Tapi kemarin di GBK yang harus rambut putih, bekerut. Aduh, udah bukan harus Bapak yang ngurusin Pak. Siapa yang jadi presiden 2024, Bapak bikinin sarananya, pilpresnya itu supaya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. 20% presiden threshold itu menghambat Pak. Coba sekarang ini Pak, yang dideklarasi mau jadi presiden 2024, Nasdem dengan Anies Baswedan, PSI dengan Ganjar dengan Mbak Yeni, Pak Prabowo, Pak Muhaiminnya udah mulai, ini apa? Masa yang begini Pak? Saya udah bilang Pak, presiden threshold itu Bapak bikin perpu 0%, supaya banyak kesempatan orang-orang baik bisa nyalon. Yang Bapak bilang rambut putih, itu kan bisa masuk ikut nyalon. Pak Prabowo nggak perlu cari-cari lagi. Anies Baswedan, mungkin banyak tokoh-tokoh yang potensial ini punya kesempatan maju tanpa harus ngumpulin 20%. Bapak tahu Pak, saya punya temen belum tua-tua amat, rambutnya putih semua. Sekarang sombong kalau ketemu saya. Lius, gua nih yang masuk kriteria Pak Jokowi untuk presiden 2024. Itu cuma karena rambutnya putih semua dan ininya ada kerut-kerut dikit. Ya kan jadi presiden bukan itu Pak kriterianya. Kriterianya adalah memang dia peduli sama rakyat dan dia mampu mengkonsolidasi semua kekuatan ini untuk mensejahterakan Indonesia, untuk memajukan Indonesia. Bapak, saya kalau boleh ngomong jujur ya Pak ya, acara kemarin itu di GBK, mungkin orang bilang hebat, sukses. Kalau saya bilang parah itu. Itu acara paling jelek yang pernah saya lihat dalam konteks mempersatukan kekuatan potensi anak bangsa. Namanya Nusantara Bersatu, tapi isinya karena merasa lebih banyak minta Bapak udah nggak tahan.
orang-orang yang kritik-kritik supaya disikat. Aduh, itu siapa tuh namanya tuh? Nanti cuplik sedikit nih videonya tuh. Pak, kita ini pemenang Pilpres, Pak. Kita ini besar. Ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Statementnya, saya miris dengernya. Loh, kok jadi kayak mau perang? Bapak harus tegur, Pak. Kenapa saya selalu ngomong sama Bapak? Bapak nih penguasa di Republik, powernya tinggi, bikin apa aja bisa. Dukungan rakyat banyak sama Bapak, anggota Dewan. Aduh, sepertinya udah sedikit sekali yang berani beda sama Pak Jokowi. Manfaatkan Pak 2 tahun ini untuk bebenah. Bapak jangan pikir perpanjangan lagi, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Saya inget tuh statement Bapak dulu dari sangat susah. Pernah digusur di pinggiran kali itu. Sekarang kan udah luar biasa, Pak. Saya lebih setuju Bapak berjuang 2024. Persiapkan diri untuk jadi Sekjen PBB. Saya ingat bener itu di jembatan Pinisi itu, saya ada ngomong sama sahabat saya, pendukung Bapak juga tuh, si Ebenezer, Immanuel Ebenezer. Pak Jokowi jadi Sekjen PBB. Sukses Bapak kemarin di Bali, luar biasa. Bapak tahu Pak, teman-teman saya bilang, waduh Lius, bangga lu Lius lu. Di luar negeri puji-puji Pak Jokowi, hebat. Kita ikut bangga, senang. Tapi kalau Bapak bikin lagi campaign, cerita kriteria Presiden 2024, terus Bapak masih buka peluang, orang bilang 3 periode boleh, Pak Jokowi 3 periode. Jangan Pak, tutup yang begitu. Fokus rapihin negeri ini. Fokus 2024. Siapapun pemimpin kita dukung. Pak, ingat Pak, kalau kemarin acara di GBK itu Nusantara Bersatu, isinya itu ada pendukung cebong, pendukung kampret, ada kadrun, semua potensi kumpul. Nyanyi Indonesia Raya, nyanyi Padamu Negeri, itu baru top Pak. Tapi kalau ini pendukung Pak Jokowi, aduh, saya dengar ya memang banyak yang dorong-dorong Bapak untuk 3 periode. Jangan tergoda Pak, jangan. Itu godaan setan tuh, jangan mau dengar itu. Bahaya, nggak boleh. Ya, terakhir Pak, saya masih mau titip tuh Pak, soal penegakan hukum Pak. Pak Mahfud MD kan Menko Polhukam. Itu statementnya Pak, statementnya. Saya kira boleh ditayangin tuh statementnya Pak Menko Polhukam. Bisa membeli lembaga survei, bisa. Saudara, dulu zaman Orde Baru itu enggak boleh ada survei. 5 tahun sebelum pemilu hasilnya sudah ada, yang menang Golkar, presidennya Pak Harto, itu dulu. Sekarang saudara boleh survei. Wah, ini surveinya sekarang yang nomor 1, nomor 2 ini. Ada ya, kok saya belum masuk, bayar dong, masukkan saya, boleh. Karena ini demokrasi sudah tumbuh, bahwa ini harus diperbaiki, mari perbaiki bersama-sama. Nah, dari posisi kita masing-masing tidak bisa menyelesaikan masalah hukum semuanya. Masalah hukum itu berat saudara, berat, mafianya di mana-mana. Kalau ada orang mau memperbaiki disikat gitu, ada jaksa gitu di suatu tempat nangani korupsi satu daerah, sesudah kencang-kencang itu dipindah dia ke satu tempat, ini mulai lagi dari nol. Masih mau ngejar koruptor, tarik lagi. Polisi juga banyak yang begitu. Dan itu berlapis di berbagai institusi. Penegakan hukum, masalah hukum kita ini semua dikuasain mafia. Orang yang baik itu digeser. Nah, ini yang perlu Bapak turun tangan. Saya kaget loh Pak, anak umur 15 tahun diwawancara di studionya Eros Jarot. Itu dia bilang, Pak Jokowi udah bagus, cuma masalah hukum nih yang harus ditegakkan. Nah, itu Pak yang harus betul-betul Bapak fokus Pak. Bung Eros Jarot sampai bilang sama Kate itu, anaknya Alvin Lim, Om aja nih sebagai ketua yayasan Fatmawati, tanahnya diserobot oleh mafia, nggak bisa apa-apa.
Nah yang gini-gini Pak, beresin Pak. Selagi Bapak Presiden, bikin legacy. Pada saat akhir jabatan Bapak mensikat semua mafia-mafia. Contohnya nih, Om Dada juga nih kriminalisasi nih. Tersangka. Bayangin, barangnya dicuri, tangannya diambil, yang ditersangkakan kan gila kan? Ya toh? Nah, sekarang Om nih. Om nih ketua Yayasan Fatmawati, mewakili keluarga proklamator. Ya, keluarga proklamator tuh Om yang mewakili. Itu pun tanahnya dirampas, gitu kan? Jadi memang Republik ini memang perlu dibenahin. Jadi saya setuju ya sama DGT ini. Apa? Memang nggak benar, banyak yang nggak benar. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Semua diberesin, penting itu Pak. Jangan sampai dibiarkan Pak. Bahaya. Oke, ingat Pak, Jaksa Agung yang kata Kate Victoria Lim, Putri Alvin Lim, dia teriak-teriak di depan Kejaksaan Agung tentang KTP Jaksa Agung yang ada 3, namanya sama, tanggal lahirnya beda, fotonya sama, alamatnya beda. Rapihin Pak, bikin malu. Saya kira itu dulu Pak, sukses untuk acara Bapak di Bali. Luar biasa, banyak yang muji. Saya terima kasih, mudah-mudahan podcast ini sampai ke tempat Bapak. Salam Liusung Karisma, tetap 0%.